Lee dan Liv secara kebetulan bertemu di depan markas besar Babilonia dengan tujuan yang sama, yaitu mengajukan proposal bantuan tambahan untuk pertempuran di permukaan. Meski laporan dari Sikikan dan Lucia menunjukkan serangan makhluk hetero masih bisa ditahan, Lee dan Liv justru merasa cemas. Berdasarkan pengalaman mereka, ketenangan yang terasa mudah ini seringkali menjadi pertanda akan datangnya bencana yang jauh lebih besar. Dengan firasat buruk yang sama, mereka melangkah masuk ke dalam markas, namun terkejut saat mendapati sudah ada tamu lain yang berada di sana. Di depan kantor Nicola, Karenina bersama tim teknik mendesak agar segera diizinkan berangkat ke permukaan untuk mengerahkan senjata Omega. Mereka berargumen bahwa penyelamatan Bianca tidak mungkin dilakukan selama Red Tide masih merajalela. Meski awalnya Nicola menolak dengan alasan perlindungan bagi pengguna frame khusus, kehadiran Lee dan Liv yang turut mengajukan diri memberikan tekanan tersendiri. Lee dan Liv menegaskan bahwa keberlangsungan masa depan umat manusia bergantung pada upaya mereka di masa kini, terutama peran vital komandan sebagai sumber kekuatan bagi para konstruksi, terutama kemajuan frame khusus yang kita sudah tahu. Nicola akhirnya melunak, ia memerintahkan Seelisa untuk menambahkan mobilisasi pasukan tambahan, termasuk tim Scarab yang diwakili oleh Yatta dan Harley Joe, serta mengordinasikan dukungan jarak jauh dari tim Kerberos di bawah komandan Murray. Nicola kemudian memaparkan situasi kritis melalui proyektor taktis. Konsentrasi makhluk hetero yang sangat tinggi di sekitar area Red Tide membuat akses darat maupun udara menjadi sangat sulit ditembus. Lee teringat sesuatu dan kemudian mengajukan strategi terobosan yang cerdas melalui koordinat IR-22. Ia menyarankan pembagian pasukan menjadi dua kelompok. Tim pertama yang fokus mengantarkan senjata Omega ke tujuan, sementara tim kedua bergerak ke permukaan untuk menghimpun kekuatan bantuan. Lee memiliki firasat kuat bahwa situasi akan memburuk drastis dalam beberapa jam ke depan, sehingga Babilonia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan internal saja. Untuk memenuhi kekurangan tenaga tempur yang mendesak, Karenina mengusulkan keterlibatan Rosetta yang sudah jadi bagian dari pasukan teknik. Nicola pun memutuskan untuk mengerahkan sisa kekuatan yang tersedia, termasuk mempertimbangkan skuad Dark Aris meskipun kondisi mereka sempat tidak stabil, demi mengesampingkan hambatan politik dari pihak parlemen. Hal itu biar Hassen yang urus. Setelah memantapkan strategi, Nicola memberikan instruksi final agar seluruh personel segera melakukan persiapan. Operasi penyelamatan skala besar pun diputuskan, dengan perintah tegas bagi semua tim untuk berkumpul di hanggar dalam waktu 120 menit. Meskipun gelombang pertama serangan makhluk hetero dari Red Tide berhasil dinetralkan, situasi di garis pantai kembali memanas karena jumlah musuh yang terus meningkat. Serangan tanpa henti tersebut mulai mengikis pertahanan yang dibentuk oleh senjata Omega. Vera yang berada di garis depan terus menebas musuh, sambil memerintahkan anggota Purifying Force untuk memindahkan lebih banyak cadangan senjata Omega demi memperkuat posisi. Ketegangan sempat terjadi saat para prajurit Purifying Force ragu mengikuti perintah Vera. Namun Isarus segera menengahi dan meyakinkan mereka. Saat pertempuran berlanjut, Vera terjebak dalam situasi berbahaya ketika katananya tersangkut di baju besi musuh, membuatnya hampir terinfeksi oleh makhluk hetero yang menyerang dari balik bebatuan. Beruntung, Isarus bertindak cepat dengan melemparkan senjata dan membantu Vera, membuktikan dedikasinya bahwa bertarung adalah satu-satunya keahlian yang ia miliki demi melindungi garis pantai. Ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Chrome melaporkan pengamatan Wansi bahwa makhluk hetero humanoid raksasa mulai bergerak perlahan menuju daratan. Jika monster itu berhasil naik, seluruh makhluk hidup akan musnah dan tanah akan berubah menjadi gersang. Di saat yang sama, cuaca buruk mulai melanda. Badai besar dan hujan dingin menghantam pantai, membuat gelombang Red Tide meluap dan menghancurkan pertahanan senjata Omega. Pusat komando sementara pun terancam ditembus oleh lusinan musuh yang mengincar Sikikan. Di saat kritis tersebut, bantuan yang dinanti akhirnya tiba. Lee meluncur masuk ke medan tempur dengan hujan peluru yang menghancurkan musuh di sekitar Sikikan, lalu segera bergabung dengan Lucia untuk melakukan pengepungan terhadap makhluk hetero. Sementara itu, Liv dengan sigap membantu Sikikan berdiri dan memastikan kondisinya aman, sebelum ia bergegas menuju garis depan untuk memberikan bantuan medis bagi prajurit Purifying Force yang terluka. Kehadiran lengkap anggota Grey Raven di sisi Sikikan memberikan harapan baru di tengah amukan badai dan gelombang musuh yang haus darah. Di tengah pertempuran yang kacau,
Sinergi anggota Grey Raven kembali terbentuk sempurna. Lucia mengambil peran penyerang utama, Lee memberikan perlindungan, dan Liv menyediakan dukungan taktis dari lini belakang. Meski situasi medan perang jauh dari kondisi ideal, ketiganya merasakan ikatan yang kuat karena dapat kembali bertarung di sisi satu sama lain bersama Sikikan. Lee segera memicu koordinasi taktis tim, dan dengan performa penuh, Grey Raven berhasil melibas gelombang demi gelombang makhluk hetero seolah jumlah musuh yang masif itu bukanlah ancaman berarti. Melihat kehebatan tersebut, anggota Purifying Force seperti Ja tidak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap efisiensi tim elit tersebut. Meskipun Lee sempat melontarkan sindiran tajam karena minimnya rasa terima kasih dari pihak Purifying Force, Lucia segera menengahi tensi tersebut agar mereka tetap fokus bertarung bersama. Koordinasi antara Grey Raven dan Purifying Force semakin terasa dalam serangan demi serangan yang terstruktur. Saat musuh bos dari makhluk hetero itu muncul, Lee menyuarakan kejijikannya terhadap wujud monster tersebut. Di tengah sengitnya perlawanan, salah satu anggota Purifying Force bernama Ja terkena serangan hingga terluka, namun ia tetap bersikeras untuk terus maju. Lucia menginstruksikan tim untuk segera melumpuhkan target utama tersebut agar mereka bisa berpencar menangani sisa musuh lainnya. Di bawah aba-aba untuk melakukan serangan terfokus dari Purifying Force, kedua kubu terus bertempur dengan koordinasi yang semakin bagus. Sinergi antara Lucia dan Lee kembali menjadi kunci pertahanan. Lee membakar area padat makhluk hetero dengan api bersuhu tinggi, memberikan ruang bagi Lucia untuk melancarkan serangan beku yang mematikan. Sikikan segera menginstruksikan Liv untuk memasang senjata Omega di titik-titik krusial yang rusak, berhasil menstabilkan garis pertahanan pantai untuk sementara waktu. Meski posisi berhasil dipertahankan, stok senjata yang menipis memicu kekhawatiran sebelum akhirnya truk pengangkut pasukan teknik tiba. Dipimpin oleh Karenina bersama spesialis sistem Teddy, meski sempat diwarnai gurauan Teddy mengenai hutang budi Karenina kepada Sikikan di parlemen, kehadiran mereka menjadi tumpuan vital untuk perbaikan perangkat pertahanan yang rusak. Situasi kembali memanas saat Camu melaporkan dari area laut bahwa senjata Omega sedang diserbu habis-habisan oleh makhluk hetero. Sikikan yang berharap pada bantuan mobilitas tim Kerberus pun melontarkan pertanyaan. Di mana perahumu Vera? Namun, bukannya jawaban strategis yang didapat, Vera berteriak memanggil 21. 21 meneriakkan Noctis, dan Noctis hanya bisa mengeluh bahwa mereka terjebak di tumpukan batu besar, membuat Sikikan terdiam. Gua dari tadi nahanin diri gak mau muncul, tapi kali ini saya akan lawan. Mendengar keanehan tim Kerberus, Karenina memberi kabar lega bahwa Rosetta telah tiba dengan bala bantuan dari Aru. Rosetta sempat khawatir akan ditolak karena masa lalu, namun pihak Aru justru menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka sadar bahwa jika Red Tide mencemari lautan, kelangsungan hidup mereka yang bergantung pada laut akan tamat. Dengan semangat solidaritas, mereka menyatakan siap bertempur habis-habisan karena kini berada di kapal yang sama. Menghadapi humanoid raksasa musuh yang sangat besar, sang kapten memimpin serangan dengan melontarkan tombak-tombak besar untuk menghalau kerumunan makhluk hetero di sekitar mereka. Rosetta, yang berdiri kokoh di haluan kapal, memantapkan tekadnya untuk berjuang bersama rakyat Aru demi masa depan mereka semua. Di tengah badai dan hujan deras yang meminimalkan jarak pandang, jumlah makhluk hetero justru terus membeludak tanpa henti. Teddy melaporkan situasi kritis kepada Sikikan bahwa posisi pertahanan telah mundur hampir 200 meter, karena gelombang Red Tide yang terus mengikis garis pantai seiring pasang air laut. Kondisi di sisi timur juga tidak kalah memprihatinkan. Chrome, Kamui, dan Purifying Force berjuang keras menahan musuh yang menerobos akibat kegagalan fungsi senjata Omega. Di tengah kepungan Punishing Virus berdensitas tinggi, seorang prajurit Purifying Force tumbang dengan tingkat infeksi yang hampir mencapai ambang batas setelah berhasil memasang senjata Omega terakhir. Wansi segera mengevakuasi prajurit tersebut untuk memberikan pertolongan pertama, sementara posisinya sementara waktu digantikan oleh Kamui. Chrome kemudian melaporkan kepada Sikikan bahwa konsumsi senjata Omega terjadi jauh lebih cepat dari perkiraan, dan mereka benar-benar krisis tenaga medis serta tempur. Di bagian logistik, Teddy mencoba berkoordinasi dengan Karenina terkait pasokan senjata cadangan. Namun, akibat medan pasir yang memburuk karena cuaca,
truk pengangkut tidak bisa melintas, Karenina terpaksa memanipulasi gravitasi untuk mengangkat wadah berisi belasan senjata Omega sendirian demi mengantarkannya secara manual ke garis depan. Meski begitu, kecepatan pasokan manual ini tetap tidak mampu mengimbangi laju kehancuran lini pertahanan yang kian meluas. Melihat situasi yang semakin terdesak, Liv dan Lee memberikan secercah harapan dengan mengabarkan bahwa skuad Dark Aris di bawah komando Simon, yang baru saja menyelesaikan restrukturisasi, telah dikerahkan oleh Nicola untuk membantu memberikan waktu jeda bagi pasukan yang terluka. Namun belum selesai di situ, Lucia memperingatkan datangnya gelombang makhluk hetero dalam skala yang jauh lebih masif dari sebelumnya. Di bawah perintah Sikikan untuk melindungi senjata Omega, seluruh anggota bersiap menyambut benturan musuh dalam waktu 30 detik untuk bertahan dari dampaknya. Setelah melarikan diri dari akuarium Copperfield, hanya sedikit lebih dari 10 orang dari organisasi Wahyu Scarlet yang berhasil selamat. Lilian berusaha mengobati seorang pengungsi tua yang menderita luka bernanah parah akibat infeksi Punishing Virus. Melihat kondisi yang tidak terkendali, Palma berniat mengakhiri penderitaan pengungsi tersebut demi menghemat serum. Namun tindakannya dihentikan oleh serangan belati tiba-tiba dari Watanabe. Ketegangan sempat terjadi sebelum akhirnya dilerai oleh Noan dan Komandan Simon. Noan kemudian menjelaskan bahwa pertemuan mereka dengan Forsaken di tempat itu merupakan rencana kolaborasi yang telah disetujui secara diam-diam oleh Lee, Komandan Nicola, dan Sikikan demi mengumpulkan bantuan tambahan. Setelah Palma bersedia menyerahkan serum kepada Noan dan Watanabe untuk disuntikkan kepada pengungsi tersebut, Grace selaku pemimpin Wahyu Scarlet datang mengucapkan terima kasih. Percakapan tentang keyakinan sempat memicu sinisme dari Palma, namun Grace dengan emosional menegaskan bahwa iman dan kepasrahan mereka merupakan pelarian dari rasa takut, serta ketidakmampuan tubuh manusia biasa yang tidak terpilih menjadi konstruksi untuk bertarung. Grace juga mengungkapkan bahwa mereka bersedia mempertaruhkan nyawa di pertempuran ini, karena memegang janji masa depan baru yang diberikan oleh Watanabe. Mendengar hal itu, Palma melunak dan menegaskan bahwa meski dirinya mantan anggota Purifying Force, ia tidak akan menyerang Forsaken dalam situasi kritis ini sebelum akhirnya melangkah pergi. Dan di akhir percakapan, Watanabe sempat mengutarakan perasaannya kepada Noan mengenai nama aslinya. Mengingat dahulu ia hanya mengenal Noan dengan nama Shrek saat masih di Forsaken. Meskipun Watanabe menawarkan tempat kembali di Forsaken, Noan memilih menolak demi keamanan mereka, mengingat keterikatan masa lalunya dengan Ascendan. Jadi Watanabe membiarkan Noan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Harley Joe dan Yata, yang sebenarnya ditugaskan untuk memantau pergerakan Dark Aris dan Forsaken, memutuskan untuk menyudahi pengamatan mereka, demi bergabung dalam pertempuran besar membantu para kombatan. Namun Harley Joe menerima pembaruan darurat di terminalnya. Ia mendapati laporan dari Grey Raven, bahwa sejumlah besar makhluk hetero telah menyerang garis pertahanan secara masif. Menyadari situasi sudah sangat kritis, dan melihat Simon juga bersiap bergerak, mereka segera berangkat, namun tepat saat tetesan air hujan mulai membasahi tupengnya, ia tahu badai besar akan segera datang. Seorang pengungsi muda merasa ragu untuk mengikuti truk militer dan bertarung melawan monster. Namun Grace menenangkannya dengan menegaskan bahwa ini adalah ujian Tuhan yang akan membawa kemenangan, sehingga para pengungsi lain kembali bersemangat untuk pergi berjuang bersama. Meskipun menyadari bahwa wahyu tersebut bisa saja bohong, Grace percaya hal itu sangat dibutuhkan untuk menguatkan hati manusia yang rapuh, serta memberi mereka harapan bahwa hari esok akan menjadi lebih baik. Setelah gelombang serangan makhluk hetero yang paling dahsyat, pertahanan garis pantai sekali lagi mengalami kebuntuan, di mana setiap gelombang musuh perlahan tapi pasti terus mengikis garis pertempuran manusia. Berkat dukungan Purifying Force, pertahanan senjata Omega di sisi barat hampir tidak bisa dipertahankan. Namun sisi timur yang kekuatannya relatif lebih lemah, berada di ambang keruntuhan total, sehingga memaksa tentara hanya bisa mengandalkan senjata Omega yang persediaannya mulai menipis. Melihat situasi tersebut, Chrome melaporkan bahwa hanya 30% senjata Omega di sisi timur yang beroperasi, dan berencana melancarkan serangan cepat bersama prajurit Purifying Force yang tidak terlalu terluka demi mengambil kembali garis pertempuran.
namun Shikikan memerintahkan mereka untuk meninggalkan sisi timur dan mundur. Karena mempertahankan lini tersebut tanpa tenaga kerja yang cukup hanya akan mengakibatkan kerugian besar. Di tengah kepasrahan untuk menjaga kekuatan dan menunggu kesempatan menyerang balik, terminal milik Shikikan tiba-tiba menerima gangguan sinyal, yang ternyata datang dari Harley Joe di dekat posisi Strike Hawk untuk memulihkan komunikasi. Harley Joe kemudian menyambungkan jalur komunikasi kepada Noan dari Dark Aris, yang mengabarkan bahwa Simon sedang mengalami mabuk kendaraan dan sedang dirawat oleh Lilian. Noan melaporkan bahwa saat ini ada total 43 pejuang yang bergerak membantu, terdiri dari 4 anggota Dark Aris, Yata dari Scarab, Harley Joe dari Woodcock, serta 37 anggota Forsaken termasuk Watanabe, yang datang tepat waktu untuk membantu pertahanan garis pantai. Mendengar kabar baik tersebut, Shikikan segera memerintahkan Teddy untuk membuka peta taktis, lalu menginstruksikan Noan agar pasukannya bergerak ke area antara MN6 dan MN8 demi mencegat sayap makhluk hetero, sekaligus membantu Strike Hawk mengatur serangan balik. Meskipun Teddy sempat memperingatkan bahwa puluhan petarung tambahan tetap tidak akan membuat senjata Omega bertahan lama, Noan meyakinkan bahwa mereka memiliki bantuan yang lebih dari itu. Tepat setelah Noan melihat ke arah cakrawala di ujung lembah, Shikikan juga ikut menyaksikan kedatangan banyak sosok lain yang bergerak di bawah sinar matahari dan antara awan gelap, bala bantuan tambahan yang baru tiba. Grace mengangkat tongkat baja bengkoknya tinggi-tinggi, memimpin para pengungsi dari Wahyu Scarlet untuk menyerang ke pertahanan garis pantai, sembari membakar semangat mereka bahwa ini adalah pertarungan akhir untuk mengakhiri cobaan. Sorak-sorai pun bergemuruh saat banyak pengungsi bergegas maju, dengan membawa berbagai senjata dari Forsaken demi meluapkan kemarahan dan keberanian mereka, yang kemudian dinilai oleh Teddy bahwa jumlah masif tersebut akan sangat membantu mobilitas pengiriman senjata Omega. Melihat momentum itu, Shikikan menyatakan bahwa sudah waktunya untuk meluncurkan serangan balik, yang didukung penuh oleh Noan dengan menyerahkan keputusan masa depan mereka kepada kepemimpinan Shikikan. Namun, karena pertahanan sisi timur telah ditembus oleh makhluk hetero, Shikikan mengkhawatirkan risiko korban jiwa yang tinggi jika melibatkan para pengungsi secara terbuka, sehingga ia menyusun rencana alternatif dan menghubungi Rosetta untuk meminta bantuan kapal dari Aru. Teddy sempat meragukan rencana membawa pengungsi ke timur lewat jalur laut, namun ia segera menyadari bahwa permukaan laut justru lebih aman karena mayoritas makhluk hetero bergerak melalui dasar laut menuju pantai. Setelah Rosetta menyetujui untuk mengirimkan kapal tercepat ke pelabuhan, Liv masuk ke pusat komando dan dengan penuh percaya diri menawarkan diri untuk mengawal para pengungsi sekaligus memberikan perawatan medis jika ada yang terluka. Shikikan pun memberikan kepercayaannya kepada Liv, yang langsung bergegas pergi menjalankan tugas tersebut setelah memberi hormat. Kini, masalah terbesar yang tersisa bagi Shikikan adalah sesosok manusia raksasa berbentuk perempuan dengan ciri-ciri makhluk hetero yang terus mendekat, sehingga pasukan hanya bisa bertahan sembari berharap senjata Omega mampu menghentikannya sebelum mencapai garis pantai. Sesampainya di pelabuhan, Liv memperkenalkan diri sebagai anggota Grey Raven dan berjanji akan mengawal para pengungsi menuju posisi timur, yang kemudian disambut dengan antusias oleh seorang pengungsi pria dan anak-anak yang menyatakan siap bertarung secara mandiri. Dalam perjalanan menuju tujuan, Liv bersama para pengungsi bergerak sembari menghalau setiap gelombang musuh yang datang, di mana para pengungsi terbukti cukup tangguh dalam menghadapi serangan makhluk hetero dan corrupted. Di tengah pertempuran, kabut mulai turun secara tiba-tiba dan membuat Liv sempat kehilangan jejak rombongan, hingga ia menyadari bahwa modul indera tubuhnya sedang dipengaruhi oleh ilusi dari Punishing Virus. Setelah berhasil mengalahkan semua makhluk hetero yang mengacaukan pandangannya, Liv berhasil memastikan keselamatan para pengungsi yang untungnya tidak mengalami luka sedikit pun. Saat dermaga dan kapal penjemput sudah terlihat di depan mata, Rosetta segera berseru meminta Liv untuk mengumpulkan semua orang ke atas kapal agar bisa segera berangkat. Meskipun sempat ada serangan mendadak dari makhluk hetero yang muncul tiba-tiba, Liv bersama para pengungsi berhasil mengatasinya dengan sigap, hingga seluruh pengungsi akhirnya berhasil diamankan ke atas kapal. Tepat saat badai akan segera berakhir,
Vanessa tampak berjalan dengan menyeret kakinya di sebuah pantai terpencil, sembari menatap ke kejauhan dan memperhatikan skala pertempuran besar yang sedang berlangsung. Di bawah terik matahari siang, ia mengamati gelombang makhluk hetero yang merayap keluar dari laut, namun pergerakan musuh tertahan oleh benteng tak terlihat yang ia duga sebagai senjata Omega. Sambil menunjuk ke arah pusat komando di tengah garis pertempuran, Vanessa mengenali simbol milik Grey Raven, serta menyadari kehadiran skuad lain yang berkumpul untuk bertarung bersama si Kikan. Vanessa kemudian mengajak Bambinata untuk pergi menemui mereka, lalu Bambinata segera datang menopang tubuh cacat Vanessa, namun di tengah perjalanan, Bambinata mendeteksi ancaman dan langsung menarik Vanessa ke belakang tubuhnya, demi menghalau serangan mendadak dari seekor makhluk hetero. Sebelum monster itu sempat menyerang kembali, sebuah anak panah tiba-tiba melesat menembus tenggorokan makhluk tersebut, hingga menjadikannya genangan cairan merah tua, yang ternyata dilesatkan oleh Teasel. Bambinata pun mengangguk untuk menyampaikan rasa terima kasihnya karena Vanessa telah diselamatkan. Sementara Teasel menegaskan dengan dingin bahwa mengirim Vanessa ke tempat ini adalah bentuk belas kasihan terakhir darinya. Mendengar hal itu, Vanessa hanya tersenyum dengan raut penuh kesedihan, lalu menahan langkah Teasel yang hendak pergi karena masih ada satu hal terakhir yang ingin ia sampaikan. Suara hujan deras memicu ingatan di dalam mind Bianca, momen masa lalu saat Chico menaruh mantel di atas kepala mereka untuk menembus hujan, sembari mengeluhkan akhir sebuah film yang memaksa penonton mempertanyakan moralitas serta hukuman surgawi bagi para pelanggar hukum. Percakapan tersebut membawa mereka berhenti di depan stasiun kereta, di mana Chico merenungkan betapa tidak masuk akalnya era ini karena memaksa mereka untuk membunuh orang-orang terdekat dengan tangan sendiri, demi melindungi umat manusia yang tersisa agar tidak mengalami penderitaan serupa. Secara tiba-tiba, visual kedamaian itu lenyap dan kesadaran Bianca terlempar kembali ke medan perang yang penuh asap, mayat, serta bau busuk, di mana ia berdiri memegang busurnya di bawah gerimis langit kelabu yang bercampur genangan darah. Di hadapannya, muncul sesosok konstruksi cacat yang hangus akibat infeksi punishing virus dengan wajah menyerupai Chico, yang terus menggeliat kesakitan layaknya monster dan berjalan tertatih mendekati Bianca. Ingatan masa lalu Chico kemudian berkelebat mengenai penyesalan besarnya karena sempat ragu untuk mengeksekusi saudarinya yang menangis, hingga memicu tragedi serta pengorbanan yang tidak dapat diperbaiki oleh rekan-rekannya. Di medan perang, rombongan korupted dan para desertir mulai bermunculan dari balik hujan merah sembari menggumamkan jeritan pedih untuk bertahan hidup, disusul ilusi bisikan Chico yang memeluk Bianca dari belakang untuk mengarahkan senjata ke arah mereka. Siluet memori Bianca dan Chico akhirnya menyatu dalam kepasrahan karena telah memilih jalan yang sama, yaitu mengayunkan bilah senjata dan mengeksekusi rekan-rekan mereka sendiri demi menjalankan tugas. Kesadaran Bianca kemudian merasa seperti ditarik kembali ke masa bertahun-tahun lalu di padang salju saat ia mengeksekusi ayahnya sendiri, di mana di sekelilingnya kini dipenuhi tumpukan mayat rekan pasukannya yang tewas sebelum sepenuhnya terinfeksi. Melalui bayangan ingatan tersebut, Chico mengungkapkan kekagumannya yang sempat berharap bisa bertindak sekejam Bianca saat menghadapi situasi serupa, tepat ketika tubuh-tubuh di atas salju mulai bangkit berdiri dengan wajah yang terus berubah-ubah di antara ingatan mereka berdua. Chico merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh rasa bersalah, hingga akhirnya ia memilih untuk mematikan seluruh emosinya demi memaksimalkan hasil misi dan menghindari rasa sakit. Di tengah ingatan itu, Bianca menyadari adanya cairan transparan yang mengalir di wajahnya. Sebuah perasaan menangis yang hampir ia lupakan sejak tidak lagi memiliki tubuh manusia biasa. Memori kemudian beralih pada perdebatan lama dengan seorang anggota Purifying Force yang sinis terhadap nilai kemanusiaan di tengah medan perang, di mana Bianca dengan tegas berargumen bahwa moralitas dan batasan nilai harus tetap dijaga, agar kekejaman perang tidak meningkat dan merusak apa yang mereka perjuangkan. Meski prajurit tersebut kelelahan dan pergi meninggalkan ruangan, argumen Bianca membuktikan bahwa ia tidak akan pernah menukar kedamaian sesaat dengan cara menjadi mesin pembunuh yang acuh. Chico yang tiba-tiba muncul di ruang tunggu Purifying Force, menyatakan kekagumannya atas keteguhan mind Bianca yang selalu memahami dosanya dengan sangat baik, tanpa pernah menyalahkan keadaan dunia saat melakukan eksekusi. Sambil mengutip dialog film tentang bahaya ketidakpedulian orang-orang baik, Chico mengaku sangat iri pada Bianca, karena dirinya sendiri selama ini selalu bersikap acuh terhadap sekitar.
Saat kereta tiba di stasiun, Chico dengan lembut merapikan rambut Bianca dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas obrolan terakhir mereka, di mana Bianca dapat melihat pantulan emosi yang familiar, seperti rasa sakit dan perjuangan di mata Chico. Tanpa sepatah kata lagi, Chico melangkah masuk ke dalam kereta dan melambaikan tangan, layaknya seorang teman yang berpamitan untuk berjumpa esok hari, meninggalkan kenangan biasa tentang masa-masa saat mereka menghabiskan waktu bersama di ruang tunggu selepas misi. Bianca terbangun dari mimpi perpisahan setelah proses restart pada framenya selesai, di mana penyimpangan mainnya kini telah stabil di sebuah sudut akuarium yang selamat dari kehancuran. Sambil merasakan sisa kehangatan di pipinya, ia menemukan sepasang anting milik Chico yang menjadi bukti bahwa temannya itu pernah berada di sana, hingga Bianca bergegas mengangkat Phantom Tracer demi mencari jejak masa lalu. Dalam data itu, Cinderelic dan Litos sedang mengamati sisa-sisa cangkang kosong heterohumanoid terluka yang terendam di dalam Red Tide, di mana Litos berencana menggunakannya sebagai subjek eksperimen, demi memberikan kelahiran kembali bagi manusia biasa yang tidak bisa menjadi konstruk. Litos kemudian mendesak Grace untuk menggabungkan dirinya dengan cangkang tersebut, agar terbebas dari ketakutan akan kematian dan punishing virus, sekaligus membongkar keputusasaan Grace yang selama ini berbohong kepada para pengikutnya demi bisa bertahan hidup. Tepat saat Grace yang terpojok hendak melangkah maju menuruti hasratnya, pintu ruangan dibanting terbuka oleh kedatangan Delapur dan pasukan Purifying Force yang langsung mengepung tempat tersebut. Melihat situasi itu, Chico yang ikut datang segera memperingatkan Grace agar tidak mempercayai Litos si penipu, lalu menginstruksikan pasukannya untuk bersiap melarikan diri. Chico yang menyadari niat busuk Litos segera bertukar pandang dengan Norris untuk menjalankan instruksi rahasia, yaitu membunuh Litos serta melenyapkan segala cara yang bisa menghidupkan kembali heterohumanoid. Namun, tuduhan eksperimen kotor tersebut memicu kemarahan Litos, hingga membuat tanah di sekeliling mereka bergetar hebat. Sambil menyebut nama-nama rahasia seperti Kugawa Kurono dan Daedalus, Litos menegaskan bahwa tindakannya jauh dari kata kotor jika dibandingkan dengan perbuatan organisasi tersebut. Hingga akhirnya, Litos bersumpah akan membuat pasukan Purifying Force merasakan langsung kengerian proyek ini, yang kemudian direspon oleh Chico dengan seruan tegas kepada seluruh pasukan untuk bersiap menghadapi pertempuran. Pertempuran berakhir tragis dengan sebagian besar prajurit Purifying Force tewas, dimakan makhluk hetero dari laut dalam tanpa sisa, meninggalkan Chico dalam kondisi terluka parah dan dicekik oleh monster mirip ikan. Meski dalam cengkeraman maut, Chico menatap Litos dengan dingin tanpa rasa takut, sembari menantang untuk segera membunuhnya. Namun Litos menolak tuduhan memiliki hobi aneh, dan mengklaim bahwa ia akan memberikan Chico sebuah kehidupan baru yang damai lewat sebuah mimpi bahagia. Karena Grace telah melarikan diri, Litos memutuskan untuk memanfaatkan Chico sebagai pengganti dan memanipulasinya dengan menekankan tubuh Chico ke dalam cangkang heterohumanoid, sembari memanjatkan doa agar proyek penyatuan tersebut berhasil membawa hidup Chico menuju bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Kilas balik ingatan tersebut berhenti tiba-tiba tepat pada momen Chico meleleh ke dalam cangkang, meninggalkan tanda tanya besar di benak Bianca mengenai ekspresi terakhir yang ditunjukkan oleh temannya itu. Bianca kemudian memeluk ilusi Chico yang telah menantinya di tempat kehilangan tersebut, hingga ilusi itu menghilang dalam dekapannya bersamaan dengan terkikisnya lapisan stigmata akibat punishing virus, yang kini memperlihatkan wujud aslinya sebagai sesosok penyihir pemegang sword staff. Sembari merapikan rambut dan mengenakan anting peninggalan Chico, Bianca membersihkan sisa darah di mantelnya lalu melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan terakhir kepada jejak memori sahabatnya. Dengan penuh keteguhan, Bianca akhirnya membuka mata dan menerima seluruh perubahan di dalam dirinya untuk bangkit kembali sebagai seorang penyihir. Lalu bergegas mengambil senjatanya dan melangkah keluar dari akuarium yang runtuh menuju cahaya di permukaan laut. Menyadari kedatangan Red Tide, Bianca bergegas pergi, tapi sayangnya ia dihalangi oleh rombongan makhluk hetero, yang bergerak tertib yang seolah sedang dikendalikan oleh Litos. Setelah berhasil mengalahkan proyeksi Red Tide, Bianca segera berlari melewati kepungan musuh demi bisa keluar dari area akuarium. Di tengah pelariannya, proyeksi Red Tide terus menghantui mind Bianca dengan menyalahkan dirinya atas kematian Chico, serta melontarkan bisikan kesedihan dan keputusasaan yang sempat membuat Bianca terguncang.
Meskipun terus dihujani ilusi suara tersebut, Bianca menolak untuk menyerah dan terus berlari menerobos kepungan musuh, hingga berhasil mencapai jalan keluar. Setelah melenyapkan seluruh makhluk hetero yang tersisa, Bianca memanjatkan doa agar semua jiwa bisa beristirahat dengan tenang, sembari menegaskan komitmennya untuk terus melangkah maju dengan membawa beban masa lalu tersebut. Sesosok gadis berambut abu-abu panjang tampak duduk tenang di samping jendela pesawat luar angkasa, DeLorean Discovery, sembari memproyeksikan hologram kesadaran utamanya, di dalam perpustakaan sunyi untuk menatap galaksi di luar. Bagi manusia di bumi, waktu telah lama berlalu hingga pertempuran masa lalu berubah menjadi legenda. Namun bagi rombongan di kapal tersebut, perjalanan melintasi ruang dan waktu masih terus berlanjut demi menuju masa depan yang ditakdirkan. Saat menatap sebuah planet mati di perbatasan galaksi yang permukaannya dipenuhi red tide hingga tampak seperti terbakar, warna merah tersebut memicu nostalgia sang gadis mengenai penglihatan masa depan yang pernah ia hitung melalui kalkulasi Gestalt sejak lama. Ingatan masa lalu kemudian berkelebat pada ucapan Murray mengenai nasib tragis Kapten Bianca yang berubah menjadi penyihir setelah menggunakan senjata dari Punishing Virus, hingga akhirnya tenggelam bersama benteng ke dasar lautan yang tercemar. Lalu memori beralih saat Chico mengambil alih posisi sebagai kapten pasukan pemurnian setelah hilangnya Bianca, di mana ia mengeksekusi sesosok konstruk rusak di tepi pantai yang mulai tercemar oleh air laut berwarna kemerahan. Visual ingatan lalu berubah kacau, saat air laut melonjak dan memunculkan ribuan corrupted serta proyeksi red tide, diiringi jeritan ketakutan manusia, saat sesosok bayangan raksasa berbentuk humanoid kerangka tinggi yang dijuluki penyihir berjalan keluar dari laut. Melihat seluruh sinyal kehidupan di terminalnya menghilang dengan cepat, Chico hanya bisa menatap pasrah saat sosok raksasa yang ternyata adalah wujud Bianca tersebut berjalan di atas ombak, dan mendekat untuk mencekiknya hingga lehernya patah. Sebelum mengembuskan napas terakhir dan membiarkan senjatanya jatuh ke laut, Chico sempat menyunggingkan senyuman terakhir saat melihat air mata merah mengalir di sudut mata sang kapten, yang telah kehilangan kesadaran manusianya. Rangkaian kilas balik tragis tersebut akhirnya ditutup dengan pancaran sinar merah ke langit, bersamaan dengan momen perpisahan terakhir Lee di jembatan Babilonia yang mengangkat senjatanya, tepat saat moncong senjata dari segala arah mengarah ke jantungnya. Suara lembut dari Heichma, salah satu administrator AI Discovery, membangunkan Nanami dari kenangannya, sekaligus mengabarkan bahwa kapal mereka akan memulai warp melalui lubang cacing dalam 40 menit. Merespon kekhawatiran Heichma, Nanami menjelaskan bahwa ia hanya baru saja teringat beberapa memori lama, sembari membuka dokumen rahasia berjudul Kampanye Aquarium Copperfield pada layar cahayanya. Melalui dokumen tersebut, Nanami menyadari adanya anomali penyesuaian tugas antara Bianca dan Chico, yang membuat realitas berjalan berbeda dari perhitungan bencana Gestalt, di mana Chico justru turun ke dasar laut terlebih dahulu demi menyelamatkan Bianca. Setelah menemukan jawaban misteri tersebut, Nanami segera membuka peta ruang waktu baru, dan meminta Heichma untuk mengemas file nomor 2143, guna dikirimkan ke masa lalu bumi melalui metode komunikasi 4 dimensi. Meskipun Heichma sempat ragu karena manusia pada masa itu belum memiliki teknologi untuk menerima sinyal 4 dimensi, Nanami meyakinkan bahwa informasi itu tetap bisa terkirim, dengan memanfaatkan fitur dimensi dari Phantom Tracer, serta makhluk hetero sebagai wadahnya. Heichma akhirnya menyetujui rencana tersebut, lalu segera merangkum informasi dan mengunci koordinat ruang waktu, agar pengiriman dapat berjalan bersamaan dengan momentum mesin Warp Discovery yang mulai menyala. Sebelum mematikan layar dan memproyeksikan seluruh daya komputasinya kembali ke pusat kendali, Nanami sempat menatap layar siaga yang menampilkan visual planet bumi yang biru dan cemerlang. Sambil tersenyum gembira, Nanami menyebut informasi masa lalu yang dikirimkannya ini sebagai sebuah hadiah masa depan bagi semua orang, tepat sebelum hologram tubuh menghilang sepenuhnya dari perpustakaan yang kini kembali kosong. Bau busuk daging membusuk terbawa angin seiring naiknya permukaan laut, memicu kembalinya orang-orang yang telah mati, menjadi monster gila di bawah langit merah darah yang membantai apa saja di daratan pantai.
Di tengah keputusasaan tentara yang terluka dan berlumuran darah, sesosok konstruk perempuan tak dikenal dengan aura hitam menakutkan, muncul berjalan keluar dari Laut Merah yang mendidih, memicu kepanikan dan membuat pasukan bersiap menyerang. Karenina tiba-tiba datang menerobos setelah meledakkan makhluk hetero, lalu berteriak memperingatkan seluruh pasukan untuk menghentikan serangan, karena sosok menyerupai penyihir dunia bawah pembawa Sword Staff itu adalah Bianca. Mendengar konfirmasi Karenina, Shikikan segera memerintahkan Harley Joe dan seluruh unit militer untuk menahan tembakan. Sementara anggota Grey Raven serta sisa pasukan pemurnian mulai berkumpul menyambut kembalinya Bianca dengan secercah harapan. Meskipun fajar kemenangan mulai terlihat, situasi di sekitar Shikikan tetap kritis akibat tumpukan korban jiwa dan kehancuran pasukan yang kelelahan, memicu dilema besar sesuai doktrin FOS, apakah ia harus mengambil keputusan untuk mundur demi menyelamatkan nyawa yang tersisa. Di tengah tekanan berat untuk memilih antara mundur atau terus bertahan sebelum pedang mereka hancur, Shikikan menutup matanya rapat-rapat dalam keraguan yang mematikan. Suara panggilan Bianca tiba-tiba memecah keheningan, bersamaan dengan visual sebuah pedang panjang yang terangkat tinggi menembus kilat dan badai, di mana tatapan mata Bianca yang murni memancarkan keteguhan luar biasa untuk tidak menyerah pada kegelapan. Menangkap isyarat penuh tekad dari Bianca dan seluruh anggota Grey Raven yang mendambakan kemenangan, Shikikan akhirnya membuang keraguannya. Ia dengan lantang menyerukan bahwa operasi militer akan terus berlanjut. Keputusan berani tersebut disambut sorak-sorai riuh dari para komandan lapangan serta konstruk yang kembali membara, memicu Yatta dan prajurit lainnya untuk langsung merangsek maju melemparkan dinamit dan menerjang barisan musuh. Kembalinya Bianca menjadi pemicu bagi seluruh pasukan untuk bergerak tanpa ragu, di mana para pengungsi segera mengisi penuh amunisi serta bahan peledak mereka, sementara para konstruk mulai bertarung habis-habisan tanpa memedulikan penghematan energi lagi. Di medan pertempuran, Karenina menggunakan ledakan pendorong logam di kakinya untuk menyapu bersih musuh di sekitar Teddy, yang sedang sibuk mengoptimalkan kerusakan melalui perangkat kendali jarak jauhnya. Pada saat yang sama, Rosetta mengaktifkan daya dorong penuh dan menerjang barisan musuh seperti ksatria tak terhentikan, memecah belah kelompok monster besar agar bisa dihabisi dengan mudah oleh para pengungsi. Di lini pertahanan warga sipil, Kapten Pengungsi memimpin para pemburu untuk menghabisi monster yang telah dilumpuhkan, bahkan di tengah kepanikan senjata yang macet, mereka saling bahu-membahu menggunakan kapak demi menahan serangan musuh. Ketika seekor monster mendadak menyerang balik pengungsi yang tidak siap, seorang sniper Forsaken dengan sigap menembak kepala monster tersebut, sebelum akhirnya Ayla datang menggunakan sabitnya untuk menghancurkan taring musuh lain yang mendekat. Sementara sniper Forsaken terus melanjutkan hitungan sasarannya, Wansi membantu mendinginkan laras senapan mesin milik rekan Forsaken lainnya, menggunakan perangkat gas dingin miliknya agar tembakan penahan tidak terhenti. Di garis depan, Lucia yang sedang sibuk menebas musuh sempat dikejutkan oleh terkaman monster dari arah samping. Namun serangan tersebut berhasil ditangkis secara tangguh oleh kibasan tombak spanduk. Momen tersebut segera dimanfaatkan oleh Lee, yang dengan cepat membidik dan menembak mati para monster yang terlempar ke udara, sebelum mereka sempat mendarat kembali. Pertempuran sengit ini diakhiri dengan koordinasi tanpa kata antara mereka, yang saling menegaskan posisi mereka melalui tatapan mata, menyatukan kehendak seluruh individu menjadi satu kekuatan terakhir demi membalikkan keadaan. Dari atas kursi eksekusinya, Litos meratapi nasib Chico yang kini justru diserang oleh semua orang yang ingin dilindunginya. Sebelum akhirnya ia menyelam ke dalam air untuk menyerang titik terlemah di sisi timur pertahanan manusia. Tepat saat hendak mencapai pantai, gerakan renang aneh Litos dipaksa naik ke permukaan, setelah mendapat tebasan mendadak dari Bianca yang sudah bersiap menunggunya dengan Sword Staff. Momen tersebut berhasil terwujud berkat strategi Shikikan yang sengaja mengurangi pertahanan sisi timur, sebagai umpan untuk memancing keluar sang pelaku utama. Sambil mengingat taktik cerdik sang komandan, Bianca tersenyum penuh percaya diri, dan bersumpah akan mempersembahkan kemenangan mutlak ini bagi seluruh umat manusia, serta jiwa-jiwa yang telah gugur.
ダメだよ。友達に手を出しては。彼女の泣き声が聞こえないの。即戦即決しないと。さあ、終焉の光を与えましょう。審判を下します。悪夢の終わりをここに宣告します。即戦即決します。さあ、終焉の光を与えましょう。審判を下します。悪夢の終わりをここに宣告します。即戦即決。さあ、終焉の光を与えましょう。埋葬します。悪夢の終わりをここに宣告します。Kemunculan mendadak kawalan Corrupted di dalam air menghalangi Bianca untuk mengambil frame Litos yang telah tewas. Di saat yang sama senjata Omega bekerja maksimal, hingga berhasil mengendalikan penyebaran Red Tide dan membuat raksasa heterohumanoid melemah. Di tengah kepanikan Karenina karena kehabisan pasokan senjata Omega, Bianca yang baru kembali dari laut menawarkan diri untuk memberikan pukulan terakhir. Mengejutkan Karenina yang cemas setelah Bianca menghilang berhari-hari di dasar laut. Isarius yang terpaksa memimpin sisa Purifying Force akibat kerugian besar, berjalan mendekat dalam kondisi basah kuyup untuk menyambut kapten dengan penuh keyakinan. Dan sambil menatap heterohumanoid raksasa setinggi bangunan, Bianca menjelaskan kepada Shikikan bahwa monster itu adalah hasil eksperimen Vonnegut yang telah memadukan tubuh raksasa tersebut dengan kesadaran Chico. Di hadapan tatapan penuh hormat dari Purifying Force, Bianca mengungkapkan bahwa meski pikiran Chico hancur berkeping-keping akibat ulah Ascendant, sisa kesadarannya terfragmentasi untuk melindungi manusia, dan kini sedang berjuang mengakhiri hidupnya sendiri. Shikikan dan Harley Joe menyadari bahwa terlepas dari apakah itu naluri evolusi atau bukan, tindakan monster tersebut yang melahap virus punishing dan makhluk hetero telah memberikan keuntungan waktu bagi umat manusia. Lalu komunikasi mendadak masuk dari Vesalius, yang menyindir identitas baru Bianca sebagai penyihir, namun Bianca menegaskan bahwa frame stigmata dan pedang adalah bukti tekad yang tidak akan membatasi dirinya. Sebelum akhirnya Vesalius memutus panggilan setelah menyebut frame itu sebagai hadiah dari Dewan Sains. Teddy kemudian teringat titipan perlengkapan dari Dewan Sains, dan mulai membongkar tumpukan kontainer, memicu kepanikan saat Karenina membuka wadah tersebut, dan menemukan Yarha, ilmuwan Kurono, meringkuk ketakutan di dalamnya. Teddy segera menyadari bahwa Yarha sengaja dikurung di dalam wadah oleh bosnya sebagai hukuman atas bantuannya di Pangkalan Bulan, sekaligus dipaksa menjadi peredam kejut manusia, demi melindungi hadiah perlengkapan untuk Bianca. Buset dijadiin bubble wrap. Oke. Data mesin titik nol menyelamatkan nyawa Yarha dari Kurono, sebelum ia mengeluarkan hadiah berupa cup khusus yang dikonfigurasi untuk frame stigmata Bianca.
Cup tersebut memungkinkan manuver kecepatan tinggi di air dan udara rendah, memicu Bianca meminta Shikikan melakukan koneksi Deep Mind demi menuntaskan janji terakhirnya pada Chico. Melihat ketulusan Bianca, Shikikan tidak bisa menolak, sementara Grey Raven dan Isaryu segera bersiap menjaga stabilitas koneksi serta melindungi keselamatannya. Meski Karenina cemas melepasnya sendiri lagi, Bianca menegaskan ia tidak sendirian karena didukung penuh seluruh pasukan di garis pantai. Sorak kesiapan dari Yatta, Noan, dan Palma dibalas senyum hangat Bianca, membuktikan kepada semua orang bahwa jati diri dan keteguhannya tidak pernah berubah. Dan Shikikan akhirnya memberikan perintah tempur bagi seluruh petarung untuk melindungi pergerakan Bianca, yang disusul teriakan Karenina agar Teddy segera bergerak. Sambil meyakinkan Karenina bahwa ia akan kembali dengan selamat, Bianca bersiap maju. Jika dulu ia selalu mencegah Chico bunuh diri, kali ini ia akan membantu mengakhiri penderitaannya. Bianca meyakinkan Chico untuk menunggunya di tengah kepungan Red Tide, yang terus memproyeksikan ajakan manipulatif untuk bergabung ke dalam mimpi indah. Menolak kebohongan para Ascendant, Bianca menegaskan bahwa jiwa-jiwa tersebut tidak bergabung secara sukarela dan bertekad mengakhiri bencana ini. Ketika proyeksi-proyeksi tersebut berjalan untuk bertransformasi dan menyatu dengan heterohumanoid, mereka mengeluarkan jeritan menyakitkan yang terdengar seperti suara Chico, memicu upaya keras untuk menghentikannya saat koneksi berlangsung. Mendengar laporan Karenina bahwa heterohumanoid mempercepat penyerapan Red Tide, sementara senjata Omega bekerja pada kapasitas penuh untuk meringankan bebannya, Bianca menyadari inilah saat yang tepat, lalu bersiap melepaskan cahaya terakhir demi memenuhi janji kepada Chico dengan dukungan semua orang. Setelah memanggil nama Bianca untuk terakhir kali,
Chico jatuh ke laut dan terurai menjadi partikel punishing virus yang menghilang, meninggalkan sisa kata-kata terakhirnya, yang penuh ketakutan sekaligus keberanian. Sadar bahwa Chico tidak bisa ditebus, Bianca memilih mengakhiri penderitaan sahabatnya itu, dan berkomitmen untuk terus bergerak maju, sambil memikul beban hidup Chico yang telah tiada. Merespons tekad Bianca, sebuah fragmen inti jatuh dari sisa tubuh Chico, dan secara aktif menyatu ke dalam lampu milik Bianca melalui hubungan emosional mendalam di antara keduanya. Karenina tiba dari garis pantai untuk memastikan keselamatan Bianca, sementara Noctis, Kamui, dan Wanshi mendekati fragmen Chico, dengan penuh selidik di tengah mundurnya gelombang makhluk hetero, dan meningkatnya efektivitas senjata Omega. Saat semua orang berkumpul di pantai menyaksikan akhir pertempuran, Leaf merenungkan apakah Chico mendapatkan penebusan, yang dijawab psikikan bahwa meski hati sulit diselamatkan dalam perang, ia percaya jiwa Chico telah diselamatkan oleh keteguhan janji Bianca. Momen emosional tersebut memicu Lucia, menegaskan bahwa Grey Raven akan selalu menepati janji mereka, sementara Lee yang tampak cemberut mencoba mengalihkan suasana sentimental, dengan mendesak pasukan untuk segera membersihkan sisa medan perang. Psikikan menyadari bahwa ini adalah misi pertama mereka bersama lagi setelah sekian lama, sebuah kebersamaan yang disoroti dengan penuh kehangatan dan tawa kecil oleh Leaf, serta kepolosan Lucia yang bersemangat memimpin pembersihan sisi barat. Pertempuran besar di pantai tersebut akhirnya ditutup oleh tenggelamnya matahari, meninggalkan Lee yang berdiri terpaku menatap lokasi hilangnya hetero-humanoid, dengan kerutan dahi yang sangat dalam. Pekerjaan pembersihan di sisi barat berjalan lancar hingga sisa makhluk hetero musnah sepenuhnya. Sementara laporan korban dan kehilangan alat segera dikirimkan ke Babilonia yang langsung memberangkatkan pesawat ulang-alik. Di saat Leaf merawat tentara terluka serta Lee dan Lucia mencari korban selamat, psikikan menetap di pusat komando untuk menstabilkan mind para konstruk, sebelum akhirnya pergi ke area pemecah gelombang pantai untuk mencari Bianca. Menemukan Bianca yang sedang menatap langit senja pasca pertempuran, psikikan berjalan mendekat dan duduk mendampinginya, untuk bersama-sama menyaksikan laut luas yang mulai kembali tenang. Meskipun menyadari masa depan masih penuh dengan kehilangan dan perpisahan, Bianca sepakat dengan penegasan psikikan, bahwa mereka harus terus melangkah maju demi memikul keinginan orang-orang yang telah gugur. Melihat keteguhan Bianca yang kini mengenakan anting peninggalan Chico, psikikan memuji tekad kuatnya yang terpancar berbeda, dibanding saat ia masih menggunakan frame Veritas dulu, memicu senyuman murni dan tulus pertama dari sang kapten. Keheningan mereka terpecahkan oleh lambaian tangan anggota Purifying Force dari kejauhan, serta masuknya sinyal kedatangan pesawat ulang-alik, menandakan bahwa waktu untuk kembali ke Babilonia telah tiba. Sebelum beranjak, Bianca memberikan penghormatan terakhir yang hikmat ke arah laut, di mana benda mirip pecahan dari tubuh Chico, yang berkelap-kelip di dalam lampu phantom tracer, menarik perhatian psikikan. Bianca bilang bahwa pecahan penting tersebut secara aktif terserap setelah jatuh dari tubuh Chico, dan ia berencana untuk menyerahkannya bersama laporan misi, agar bisa dianalisis lebih lanjut oleh Dewan Sains setibanya di Babilonia. E02 Dewan Sains, Babilonia. Bianca baru saja menyelesaikan pengujian setelah berjalan keluar dari ruang simulasi. Ia kini kembali menggunakan frame Veritas yang lebih stabil. Untuk menjawab pertanyaan psikikan mengenai kondisi mental Bianca, Asimov menjelaskan bahwa penyesuaian pada Veritas berhasil menutupi kerusakan pada sistem Zero sebelumnya. Sementara untuk frame Stigmata, performanya memang luar biasa di medan tempur. Namun Bianca terpaksa harus melepasnya sementara waktu karena kandungan informasi punishing virus di dalam frame tersebut belum sepenuhnya dinetralkan. Asimov kemudian mengalihkan perhatian ke layar monitor, untuk memaparkan hasil analisis terhadap fragmen inti yang dibawa pulang oleh Bianca, dan mengejutkannya,
Pecahan tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan biologis atau kesadaran dengan Chico, melainkan murni sebuah wadah enkripsi tingkat tinggi, yang sengaja memanfaatkan karakteristik punishing virus untuk mengirimkan pesan. Meskipun metode enkripsi yang digunakan berada di luar batas pengetahuan Dewan Sains saat ini, sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak, Asimov berhasil memecahkan bagian pertama dari kode rahasia tersebut, yang memuat satu pesan tidak jelas. Ini adalah hadiah dari masa depan. Mendengar kalimat asing itu, ingatan si Kikan mendadak terlempar pada bayangan samar seorang gadis berambut abu-abu familiar, yang sudah sangat lama tidak ia temui. Di tengah misteri fragmen yang masih diselidiki Asimov, Pak Hasen tiba-tiba angkat bicara mengenai prioritas Babilonia, untuk memproduksi kembali senjata Omega secara massal, mengingat seluruh pasokan inventaris mereka hampir habis tak tersisa, demi menahan gelombang di pantai kemarin. Hasen menenangkan si Kikan yang sempat meminta maaf atas kerugian tersebut, dengan menegaskan bahwa Babilonia telah meraih kemenangan mutlak. Angka korban jiwa yang ditampilkan di layar bahkan jauh lebih rendah dari kalkulasi prediksi Gestalt, karena sebagian besar pasukan berhasil pulang dengan selamat. Tapi hanya satu penyesalan tersisa, ialah gagalnya mengamankan jasad Litos, di mana Bianca bilang bahwa adanya kemunculan mendadak kawanan makhluk hetero, dalam jumlah masif yang telah menghalanginya, membuat si Kikan menyimpulkan bahwa kawanan monster tersebut sengaja digerakkan oleh seorang agent, untuk melindungi rahasia frame Litos dan rencana tersembunyi. Namun suasana serius mendadak buyar oleh kepanikan kecil Asimov, saat hendak menunjukkan jepit rambut Litos yang selesai disterilisasi, ia tertegun melihat kotak penyimpanan di atas mejanya sudah kosong, dan bersamaan dengan itu, Rosa tidak kunjung muncul dari balik tumpukan dokumen seperti biasanya meski sudah dipanggil berulang kali. Mengingat kembali ketertarikan Rosa pada kebenaran masa lalu, serta pertemuan rahasianya dengan Noan beberapa waktu lalu, Asimov hanya bisa menghela napas panjang. Ia sadar asistennya itu diam-diam telah nekat, demi menyelidiki misteri. Setelah menyelesaikan ujian berat yang menguras energinya di lab, Noan berjalan keluar menuju koridor yang kosong, dan mendapati kepang ungu Rosa mencuat di sudut, karena gadis itu tampak ragu-ragu untuk mendekat. Saat Noan mencoba melangkah pergi ke tempat yang lebih ramai, Rosa bergegas mengejarnya, dan menanyakan kembali momen pertemuan pertama mereka, ketika Noan sempat salah mengira dirinya sebagai Litos. Dengan gemetar, Rosa membuka telapak tangannya untuk menunjukkan jepit rambut Litos yang ia curi dari meja Asimov. Sebuah pemandangan yang seketika membuat hati Noan terguncang hebat, karena mengira bahwa Litos kini telah tiada. Rosa yang menangis terseduh-seduh memohon informasi, karena Asimov selalu merahasiakan segala hal tentang Litos, termasuk penampilannya, sementara Noan terikat oleh perjanjian kerahasiaan yang membuatnya tidak bisa bicara. Merasa iba melihat tangisan Rosa yang semakin pecah, Noan mengambil jalan tengah dengan berjongkok di hadapannya, lalu mengeluarkan buku sketsa untuk menggambarkan wajah Litos secara detail. Sambil menyerahkan kertas sketsa tersebut, Noan menjelaskan bahwa Litos memiliki rambut dan warna mata ungu yang sangat mirip dengan Rosa, yang kemudian memicu Rosa untuk menceritakan bahwa ia memiliki jepit rambut serupa, namun jauh lebih tua di rumahnya, entah peninggalan memori ibunya atau barang bawaan masa lalu. Dan akhirnya curhat mereka diakhiri dengan kesepakatan rahasia di antara keduanya, di mana Rosa berjanji akan menyembunyikan sketsa itu dengan baik, dan keduanya bersumpah tidak akan membocorkan pertemuan rahasia ini kepada siapapun. Salah besar mereka. OTW gua cepui. Aduh. Di bangsal rumah sakit Star of Life, Vanessa duduk terdiam di ranjangnya sambil menyentuh bekas luka mengerikan di mata kirinya. Lalu membuka sebuah folder rahasia di terminalnya, memuat foto kebersamaan terakhir mereka sebelum kembali ke Babilonia. Kilas balik di medan perang memperlihatkan Vanessa yang tiba-tiba meminta Teasel dan Bambinata untuk berfoto bersama meniru kebiasaan Grey Raven. Sebuah permintaan yang sempat membuat Teasel bingung karena dirinya kini telah dicap sebagai seorang pengkhianat. Saat mengarahkan kamera terminalnya ke arah Teasel dan Bambinata yang sudah berpose, Vanessa sengaja menunda menekan tombol Rana, karena pandangannya teralih jauh ke garis pantai, di mana ia melihat sosok Liv merah jambu, sedang sibuk menyelamatkan konstruk yang terluka. Melihat keteguhan Liv dari kejauhan, Vanessa teringat kembali pada momen-momen masa lalu, saat Liv memotong rambutnya di pabrik, dan menolak melarikan diri di dalam ambulan. Sebuah determinasi yang menyadarkan Vanessa bahwa meskipun sudah terlambat, ada sesuatu di dalam dirinya yang telah berubah setelah diselamatkan oleh boneka
yang dulu ia remehkan. Tepat saat sosok Liv masuk ke dalam jendela bidik kamera, Vanessa menekan tombol Rana, mengabadikan foto pertama sekaligus terakhir kalinya bagi skuad Egret, yang kini telah pecah dan bersiap untuk saling berpisah. Pertemuan tersebut diakhiri dengan dingin saat Teasel melangkah pergi menjauh, seraya memperingatkan bahwa mereka akan menjadi musuh di pertemuan berikutnya. Sebuah ucapan yang dibalas sinis oleh Vanessa, menegaskan bahwa ia menganggap mati setiap boneka yang telah dibuangnya. Sambil menahan rasa berat di tubuhnya, Vanessa berjalan menuju pusat komando, dibantu oleh Bambinata, menutup babak tersebut dengan harapan pahit, agar mereka semua tidak akan pernah saling bertemu lagi. Ketukan pintu memecah keheningan Vanessa, disusul kedatangan Dokter Star of Life bersama Seelisa yang membawa sekeranjang buah untuk menyampaikan laporan medis. Dokter menjelaskan bahwa meski pemulihan berjalan lancar, mata kiri Vanessa telah kehilangan penglihatan secara permanen, dan bola matanya harus segera diangkat, lalu menyarankan pemasangan mata palsu atau prostetik setelah keluar dari rumah sakit. Alih-alih meledak marah seperti dugaan Seelisa, Vanessa justru menanggapi dengan santai, menganggap bekas luka serta mata palsunya sebagai bukti otentik bahwa dirinya telah menyelamatkan banyak nyawa termasuk si Kikan. Sambil melempar senyum sinis khasnya, Vanessa berharap Ketua dan Hasen akan merasa bersalah selama 3 bulan setelah melihat kondisi wajahnya yang rusak tersebut. Seelisa kemudian menawarkan untuk memanggil si Kikan, yang kebetulan sedang berada di Star of Life mendampingi rehabilitasi Liv, namun Vanessa menolak dengan angkuh, dan berseloroh baru mau menerima permintaan maaf jika si Kikan menunjukkan ketulusan, dengan berdiri selama 1 jam sebelum menemuinya. Setelah mendengar cerita Seelisa, si Kikan memaklumi sifat Vanessa, sementara Liv mengingatkan bahwa tanpa perlindungan Vanessa dan Bambinata saat evakuasi kota 043, semua orang di kawasan konservasi mungkin tidak akan selamat. Si Kikan ingat laporan bahwa Vanessa sempat koma akibat infeksi parah, setelah dirinya terus memberikan bantuan taktis di pusat komando, tanpa pernah mengeluhkan luka-lukanya hingga pertempuran selesai. Saat si Kikan bersiap berkunjung, Liv memilih untuk datang menyusul sendirian nanti, demi menjaga perasaan Vanessa yang baru saja ditinggal membelot oleh Teasel, sementara Seelisa bersiap mengantarkan si Kikan. Setengah jam berlalu, si Kikan mengikuti Seelisa menuju bangsal Vanessa dan mengetuk pintunya. Ia sempat mendengar suara Vanessa yang terdengar lemah dan kesepian, namun mendadak berubah ketus begitu si Kikan mengutarakan niatnya untuk meminta maaf. Dari dalam kamar, Vanessa dengan angkuh menolak masuk karena si Kikan dianggap tidak sopan, lantaran belum berdiri selama 1 jam di depan pintu, dan justru datang terlambat 34 menit. Saat si Kikan berniat langsung mendorong pintu masuk, Seelisa menahannya seraya berbisik sedih, mengingatkan bahwa Vanessa kehilangan mata kiri dan hampir cacat akibat luka parah. Menyadari bahwa Vanessa yang biasanya selalu menjaga penampilan glamor pasti sangat terpukul, si Kikan akhirnya mengurungkan niat, memilih mengalah untuk menunggu di luar. Setengah jam berlalu, si Kikan kembali mengetuk pintu dan diizinkan masuk. Di dalam, Vanessa duduk tegak mengenakan gaun glamor serta riasan sempurna, lengkap dengan masker mata renda indah untuk menyembunyikan sebagian bekas luka di mata kirinya. Vanessa langsung melontarkan rentetan sindiran sinis mengenai ketidakmampuan si Kikan melindungi diri, sebuah sikap agresif yang disadari si Kikan sebagai bentuk pelampiasan emosi atas kondisinya saat ini. Namun, suasana ketus itu mendadak buyar ketika Vanessa kehilangan persepsi jarak akibat kebutaan mata kiri. Tangannya meleset saat hendak mengambil cangkir porselen hingga membuat airnya tumpah membasahi perban, menampilkan gurat kelemahan yang coba ia sembunyikan. Melihat hal itu, si Kikan berinisiatif mengambil cangkir tersebut untuk menuangkan kembali air hangat dan menyerahkannya langsung. Secara mengejutkan, Vanessa tidak menolak perhatian itu dan memilih terdiam, menatap bayangannya di dalam cangkir. Keheningan di bangsal disela oleh kedatangan Simon yang membawa tas besar, ditemani oleh Bambinata. Meski disambut sindiran ketus oleh Vanessa mengenai reuni para pecundang, Simon mengabaikan dan meletakkan tas tersebut, sambil menasihati Vanessa untuk menjaga asupan nutrisi selama masa pemulihan. Sebelum Vanessa sempat menolak, Bambinata dengan cekatan mengambil tas itu dan berterima kasih mewakili nyonyanya. Simon lalu mengeluarkan isi tas satu persatu, mulai dari makanan bergizi, buku rehabilitasi,
hingga hadiah dari para penyintas evakuasi, yang pada akhirnya diterima dengan enggan oleh Vanessa untuk disimpan baik-baik. Suasana semakin ramai dengan kemunculan Harley Joe, walau sempat disambut komentar sinis, ekspresi tulus Harley Joe yang menyebut sang senior sebagai pahlawan berhasil membuat ketegangan Vanessa melunak, hingga ia memilih memalingkan wajah sambil menyesap air hangatnya. Momen kebersamaan yang hangat di antara keempatnya, mereka menikmati waktu santai yang langka untuk mengenang masa-masa sekolah di FOS, sebuah interaksi akrab antar teman sekelas yang belum pernah mereka rasakan lagi sejak kelulusan. Saat melangkah keluar dari Star of Life, Shikikan berpapasan dengan Bianca dan keduanya saling melempar senyum serta anggukan penuh hormat sebelum melanjutkan langkah masing-masing. Langkah elegan Bianca mendadak terhenti ketika beberapa prajurit pasukan pemurni berlari menghampiri dan memanggil namanya, membuat Shikikan ikut menoleh dan mendapati sang kapten yang berbalik menyambut mereka dengan senyuman hangat. Pemandangan tersebut kontras dengan memori Shikikan tentang pasukan pemurnian yang biasanya selalu serius, kaku, dan menutup diri demi menghindari beban emosional saat harus mengeksekusi rekan sendiri suatu hari nanti. Momen kebersamaan itu memicu refleksi mendalam bahwa meski masa depan masih penuh dengan kehilangan dan perpisahan, perubahan nyata yang membawa harapan kini diam-diam tengah tumbuh, layaknya percikan api yang siap menerangi lautan yang sunyi.